Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita. Kita boleh mengawali jam belajar kita hari ini dengan datang kepada Tuhan. Ibu akan mengajak kita menyanyikan satu lagu, Mari Kita Bersukaria. Mari kita 2, 3, ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang kuberikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang kuberikan? Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk kami boleh mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal rencana-rancangan Tuhan dalam hidup kami, serta pertolongan Tuhan bagi kami untuk menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu akan ajak kita untuk melihat firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ibu akan membacakan buat kita semua, anak-anak kami dapat mengikuti di dalam hati. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah cahaya. Ibu punya pengalaman beberapa kali tak kalah melatihan di gereja ataupun mengadakan kebaktian pada malam hari, ibu yang mematikan lampu. Teman-teman ibu sudah berada di ujung ruangan di dekat pintu keluar. Maka ketika ibu mematikan lampu, ternyata ruangan itu menjadi gelap gulita. Maka sangat sulit bagi ibu untuk melangkah karena tidak dapat melihat jalan. Tetapi ada seseorang yang menyalakan HP-nya di ujung ruangan. Nah, sekalipun sangat kecil, tapi secercah cahaya itu sangat menolong ibu pada akhirnya untuk berjalan dan sampai ke ujung ruangan dan mencapai pintu keluar. Cahaya itu sangat diperlukan.
Sekecil apapun cahaya itu akan menolong, menuntun seseorang di dalam kegelapan, yang terjebak dalam kegelapan, untuk pada akhirnya keluar dari kegelapan tersebut. Dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan untuk bagaimana hidup mereka dapat menjadi cahaya bagi orang lain. Nah, dikatakan di dalam ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, sebagaimana terang itu sangat berbeda atau kontras dengan gelap. Nah, seperti itu juga sebenarnya diinginkan bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Sekalipun mungkin ada juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tapi hidupnya baik. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani hidup, kita melakukan hal yang baik. Tetapi kebaikan kita tidak sekedar baik, tetapi kita hidup melakukan kebaikan dan kebenaran yang didasarkan oleh kasih kepada Tuhan. Kenapa kita melakukannya? Karena aku adalah anak Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan, maka aku melakukan yang benar. Jadi bukan sekedar baik, bukan sekedar benar, tetapi kita punya motivasi karena Tuhan yang sudah mengasihi hidup kita. Nah, di dalam Alkitab kita lihat ada satu contoh teladan anak Tuhan, yaitu hidupnya melakukan apa yang baik. Yusuf, sekalipun dia mengalami kesukaran dalam hidupnya setelah dia dijual oleh abang-abangnya di Mesir, tetapi kita dapati karena dia percaya kepada Tuhan, dia selalu melakukan apapun yang menjadi tanggung jawabnya atau hal yang harus dia lakukan dengan benar, dengan baik. Dan Alkitab mencatat bahwa orang dapat melihat dia, bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai hidupnya. Nah, sedemikian juga dengan kita. Kita bisa belajar di dalam kehidupan kita untuk terus dapat menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Misalkan di dalam studi kita, di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin kita bergaul dengan teman-teman kita yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin kita melihat mereka bahwa mereka berperilaku, ada yang egois, ada yang mau menang sendiri, ada yang suka membalas. Nah, tetapi kita sebagai anak Tuhan seharusnya terpanggil untuk hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa peduli dengan orang lain, kita bisa mengasihi sesama kita. Bahkan kalau ada yang berlaku jahat sama kita, kita bisa mengingatkan mereka, mendoakan mereka, mengampuni mereka, bahkan memberitahukan tentang cinta kasih Tuhan kepada mereka. Sehingga lewat kehidupan kita, orang lain juga boleh melihat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk boleh menjalani hidup yang sedemikian. Memang mungkin tidak selalu mudah. Ada egoisme di dalam diri kita yang harus kita taklukkan. Tetapi mari anak-anak ibu, karena kita ingin menjadi cahaya atau seperti bintang-bintang di dunia ini yang akan bersinar, menyinarkan akan terang Kristus, supaya orang lain juga boleh datang kepada Tuhan.
Mari kita minta Tuhan menolong kita supaya kita dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ibu ajak kita menyanyikan sebuah lagu Terang Kristen. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Mari anak-anak, biarlah kita boleh menyinarkan terang Kristus dalam kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan baik kita yang terus mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau telah jadikan kami menjadi anak dan milik-Mu. Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, Engkau menginginkan kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang hidup untuk dirinya sendiri, yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Tetapi kami ingin Tuhan hidup sebagai anak-anak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu lewat kehidupan kami yang menghidupi hidup anak-anak Tuhan, ada orang-orang yang boleh melihat keindahan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga mereka juga boleh Engkau tarik untuk datang kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami di rumah sebagai anak dapat menjadi anak-anak yang boleh menaati orang tua kami sebagaimana Tuhan inginkan. Sebagai seorang pelajar, kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, karena kami tahu kesempatan belajar kami berasal dari Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau disenangkan dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh Engkau pakai menjadi cahaya yang menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami puji, kami muliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.